Tahukah Anda, istilah OTG, ODP, dan PDP sudah tidak digunakan lagi dan diganti dengan istilah kasus suspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi? Apa saja kriteria dari masing-masing istilah dan apa manfaat dari pembagian kriteria tersebut? Apakah ada hubungannya dengan usia harapan hidup? Pertama-tama kita akan membahas kriteria kasus suspek. Orang-orang yang masuk kriteria ini antara lain: 1. Orang dengan gejala infeksi saluran pernafasan atas yang dalam 14 hari terakhir sebelum gejala ada riwayat melakukan perjalanan atau tinggal di daerah yang melaporkan transmisi lokal atau daerah dengan positif COVID. Kriteria dari infeksi saluran pernafasan atas sendiri adalah demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam dengan gejala batuk atau pilek atau sesak nafas atau nyeri tenggorokan atau pneumonia atau radang paru ringan hingga berat. Kriteria yang kedua adalah orang dengan salah satu gejala infeksi saluran pernafasan atas yang dalam 14 hari terakhir pernah ada riwayat kontak erat dengan kasus probable atau konfirmasi. 3. Orang dengan infeksi saluran pernafasan atas yang berat atau pneumonia berat yang butuh penanganan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang jelas. Dan orang-orang yang masuk kriteria kasus probable adalah orang-orang dengan kasus suspek disertai infeksi saluran pernafasan atas yang berat atau acute respiratory distress syndrome atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 namun belum ada hasil pemeriksaan PCR. Dan untuk kriteria kasus konfirmasi adalah orang-orang yang telah positif COVID-19 dan telah dibuktikan dengan hasil pemeriksaan PCR. Untuk orang-orang dengan kasus konfirmasi dibagi lagi menjadi dua, yaitu kasus konfirmasi yang tanpa gejala atau asimptomatik dan kasus konfirmasi dengan gejala atau simptomatik. Ternyata dari surat Kemenkes juga memberikan batasan untuk istilah kontak erat atau orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau kasus konfirmasi. Kontak yang dimaksud di sini adalah 1. Kontak tatap muka atau berhadapan dengan jarak radius 1 meter dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. 2. Sentuhan fisik langsung terhadap kasus probable atau kasus konfirmasi COVID-19 seperti berjabat tangan atau bergandengan tangan atau sentuhan fisik langsung yang lain. 3. Orang yang melakukan perawatan langsung terhadap kasus probable atau kasus konfirmasi tanpa menggunakan alat pelindung diri sesuai standar. 4. Situasi lain yang mengindikasikan kontak berdasarkan penilaian resiko lokal oleh tim penyelidik epidemiolog setempat. Adapun salah satu tujuan diberlakukan pembagian kasus suspek, probable, dan konfirmasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap COVID-19 dengan mengetahui posisi Anda apakah berpotensi untuk terinfeksi COVID-19 atau tidak sebagai salah satu upaya pencegahan penularan COVID-19 lebih lanjut. Berada di posisi manakah Anda sekarang? Demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mau dipertanyakan. Dan sampai jumpa di video kita berikutnya. God bless!